Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Walaupun kita tahu keadaan kita sekarang ini memaksa kita untuk selalu terus beribadah di rumah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita umatnya. Kita angkatkan lagu pujian kita. Kita bernyanyi, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, bisa berkumpul di tempat kami Tuhan, untuk melaksanakan ibadah minggu kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, di mana Tuhan negeri kami sedang diserang oleh wabah Tuhan. Negeri kami diserang oleh virus Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami satu persatu, dan Engkau yang memulihkan semua keadaan ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan, di dalam kami mengikuti ibadah kami Tuhan. Ini saja doa Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memulai kebaktian kita. Di dalam namalah Bapa yang adil dan benar, Anaknya Yesus Kristus yang telah menyatakan hidup adil dan benar, dan di dalam nama Roh yang senantiasa mengajari hati dan pikiranmu untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Roh Kudus beserta kamu sekalian. Amin. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, iya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tanganmu terhadap pemberontak. Mazmur 17 ayat 7. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi, hanya Kau Tuhanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita kepada pembacaan firman Tuhan yang pertama, yang diambil dari kitab Nabi Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sefanya 2 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena hingga saat ini kami merasakan penyertaan Tuhan yang memelihara hidup kami, memimpin kami. Walaupun saat ini kami ada di tengah ancaman secara global oleh virus corona, tetapi kami terus memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan khususnya pada minggu ini kami masih terus berkebaktian di rumah kami masing-masing. Mari Bapa, Engkau berkati kami, berkati seisi rumah kami. Dan saat ini kami rindu akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita khotbah minggu ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, pada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan pada pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan,
dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sampai demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada minggu ini, pada minggu Pasion yang ke-6 dan disebut sebagai minggu Judika. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Dan tema yang menjadi renungan bagi kita, mendapat bagian di dalam kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu kedua kita dianjurkan untuk stay at home. Dan kita dipanggil untuk menjaga diri. Saling menjaga dengan orang-orang yang terdekat kita. Kita dipanggil untuk bersama-sama berdoa, sharing kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Demikian juga kita beribadah pada hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memelihara kita, dan kita percaya virus corona akan segera berakhir. Itu pengharapan kita, saudaraku. Dan kita memasuki minggu Pasion yang ke-6 untuk terus merasakan penderitaan Tuhan Yesus dan secara khusus dalam menyatakan keadilannya. Saudaraku, segala hal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, bahwa melalui firman-Nya kita akan mengenal Dia. Dan kita akan mengetahui siapa Allah yang datang menyatakan diri dan berfirman. Tapi juga tidak sampai hanya sekedar mengetahui, tapi kita juga dipanggil untuk mengimani dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati bangsa Israel melalui berkat-berkat rohani yang membuat bangsa itu sebenarnya tidak pernah berkekurangan sesuatu apapun. Walaupun memang ketika kita belajar tentang sejarah kehidupan orang Israel, sering juga keluar dari tatanan yang diberikan oleh Tuhan yang mendatangkan murka Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi hari ini kita mau merasakan bagaimana Tuhan senantiasa rindu. Tuhan senantiasa mau menyatakan kasih ketika bangsa itu keluar dari tatanan Tuhan. Dan Dia meminta supaya pertobatan umat itu harus dinyatakan. Pertobatan bangsa itu harus dinyatakan. Itulah yang menjadi perenungan bagi kita pada minggu ini. Dengan seruan, dan kita juga seharusnya terus berseru untuk rindu akan keadilan Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Dan seturut minggu ini, minggu Pasion yang disebut minggu Judika tadi, agar setiap kita yang percaya merasakan keadilan Tuhan. Dan seturut tema, mendapatkan bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Saudaraku, melalui invokasio tadi, Mazmur 17 ayat 7, kita melihat bagaimana Daud melalui mazmurnya berdoa kepada Tuhan
agar Tuhan senantiasa menyertai hidupnya. Karena Daud merasakan begitu banyak tantangan-tantangan, begitu banyak ketidakadilan di dalam menjalani kehidupan. Tapi Daud percaya bahwa hanya Tuhan adalah tempat yang aman untuk perlindungan, yang mampu menjaga dan membebaskan dari segala ketakutan, kekhawatiran. Dan Tuhanlah tempat yang aman. Itu yang dikatakan oleh Daud bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Sehingga di Minggu Judika ini kita dipanggil untuk terus berseru juga kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Barangkali kita juga sering merasakan ketidakadilan, merasakan perlakuan-perlakuan yang begitu berat dalam hidup kita. Dan itulah dipanggil untuk mau berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kita. Demikian juga saudaraku, dari pembacaan kita Yefanya 2 ayat 1-3 tadi, sekaligus menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana sikap umat Tuhan ketika hukuman atau ketidaksetiaan dijalankan. Apakah kita menerimanya sebagai peringatan untuk meluruskan jalan dan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan? Artinya saudaraku, pasrah menerima keadaan bukanlah sikap yang tepat dalam menghadapi hukuman Tuhan, murka Allah. Karena hukuman itu begitu dahsyat, luar biasa, yang sangat mengerikan. Itu yang dikatakan oleh Yefanya. Yefanya menekankan ajakan untuk bertobat. Allah akan menghukum manusia atas keberdosaannya, tetapi penghukuman bukan akhir dari segalanya. Tetapi Tuhan mau supaya kita mau mencari hadirat-Nya, melakukan keadilan dan hidup dalam kerendahan hati. Sehingga ketika kita mau hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, menyatakan pertobatan kita, kita percaya murka Allah akan lewat, akan lepas. Seperti bagi orang Israel ketika Tuhan murka terhadap orang Mesir, tapi bangsa Tuhan karena ada tanda kesetiaan bisa lepas mengalami Pesah dalam kehidupannya. Saudaraku, marilah dengan panggilan Yefanya dalam pembacaan kita tadi, kita jangan mengeraskan diri, jangan acuh tak acuh, tetapi kita dipanggil dengan sungguh-sungguh untuk merespon undangan Tuhan melalui Yefanya. Kita saling memotivasi untuk menerima pintu pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa membukakan diri di dalam menerima kita, anak-anak yang mau bertobat. Dan saudaraku, demikian juga dalam khotbah kita. Petrus mengingatkan tentang panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Bahkan sebenarnya tidak ada kata setengah-setengah di dalam menjalankan kehidupan kekristenan. Karena firman Tuhan dikatakan seperti pedang bermata dua. Artinya, saudaraku, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena itu Petrus memberi nasihat agar kita berusaha dengan sungguh-sungguh dalam sikap iman, dalam sikap pengharapan, menyatakan persekutuan dengan Tuhan untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan,
dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada kesalehan, kasih, dan kepada kita dimampukan untuk menguasai diri kita. Dan kita dipanggil untuk mengasihi saudara-saudara dan mengasihi semua orang. Inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus kepada kita pada minggu ini. Kata sungguh-sungguh berarti melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan atau semena-mena atau bermain-main dalam kehidupan kita. Tapi berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita berusaha tidak dengan kekuatan sendiri. Tapi kita percaya ketika kita melakukan itu, Tuhan yang bekerja dengan rohnya yang kudus. Tuhan yang bekerja di dalam firman-Nya. Ini akan menjadi sukacita ketika kita membukakan diri kita di hadapan Tuhan dalam merespon kasih setia Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudaraku, melalui minggu ini, minggu Judika, merasakan penyertaan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah kemelut sekalipun, mari kita mengingat bagaimana rancangan Tuhan, tujuan kehidupan kita. Bahwa saudaraku, tujuan kehidupan kita sebagaimana dirancang oleh Tuhan ketika Dia menciptakan kita, manusia yang segambar dengan Dia, adalah untuk memuliakan Allah. Dan dalam kita memuliakan Dia, artinya kita merasakan persekutuan dengan Dia. Kita berhubungan baik untuk merespon dengan sesama kita. Kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kita dipanggil untuk menguasai bumi. Lihatlah betapa Tuhan itu baik. Ia tidak ingin kita hidup menderita. Oleh karena itu, di minggu Judika ini, kita diingatkan kembali untuk selalu berdoa, untuk selalu berserah diri kepada Tuhan, untuk meminta kekuatan dan penyertaan Tuhan, sehingga memampukan kita untuk menunjukkan hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Itu hal yang pertama yang menjadi renungan bagi kita pada minggu ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara khusus pada saat ini ketika kita diperhadapkan dengan masalah COVID-19, virus corona yang terus menjadi pergumulan bagi kita. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan melalui media sosial. Apakah ini murka Allah? Apakah ini hukuman Allah? Oleh karena ketinggian hati manusia. Ini menjadi perenungan. Tetapi mari kita sebagai umat percaya, jika demikian, marilah kita tunduk dan berdoa agar murka ini segera berlalu dan keadilan Tuhan boleh kita alami. Sungguh dalam situasi ini, sebagai orang yang percaya, kita tidak takut mati, saudaraku. Karena mati itu ada hal yang pasti. Tapi kita tidak mau mati sia-sia. Mati oleh karena kekonyolan kita, mati oleh karena kecerobohan kita, mati oleh karena tidak mau peduli. Karena memang kita dipanggil sebagai umat yang menyembah Tuhan dengan segenap akal dan pikiran. Itu yang dipanggil di dalam mengasihi Tuhan. Jadi stay at home. Anjuran orang-orang yang berkompeten, demikian pemerintah kita. Kita kerjakan keselamatan kita. Jaga diri kita,
jaga orang-orang terdekat kita yang kita kasihi. Dan saudaraku, sebenarnya melalui minggu ini, minggu Judika tentang keadilan Tuhan, nyatakanlah keadilan-Mu kepadaku ya Allah. Poin yang ketiga yang menjadi renungan bagi kita, sehebat dan sekuat apapun godaan dunia ini, marilah sebagai orang percaya kita menyatakan kesetiaan kita di dalam iman. Dan menyatakan kita sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan memperoleh kebaikan dan kemurahannya untuk bisa tampil beda dengan dunia. Tak satu pun yang bisa kita banggakan sebenarnya, selain kita mengaminkan seperti Rasul Paulus juga katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Serukanlah keadilan kepada Tuhan agar setiap kita mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami terima pada minggu ini. Di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, Engkau berkati sehingga kami merasakan bagaimana keadilan Tuhan yang terus kami serukan. Dan setiap kami mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah bersama-sama dengan setiap orang yang percaya di muka bumi ini, kita mengakukan pengakuan iman kita. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepadalah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur pada kebaktian kita. Dalam rasa syukur kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dalam kita mempersiapkan persembahan syukur kita, firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi. Kini kami endah, oh Bapa, maka kami ngasuh merebandu. Laboban gegeh kami, oh Bapa, lako mereman bandu. Kai
pensilit ibas kami, oh Bapa. Engkau bekas pemerenduman kami, Enda sada bagi Bapa, dipersembahkan kami. Nyatakan bujur kami manbandu, arah persembahan kami Enda. Allah mendasti pasu-pasunu, terpujilah gelar-Mu. Kai pensilit ibas kami, oh Bapa. Engkau bekas pemerenduman kami, Enda sada bagi Bapa, dipersembahkan kami. Mari kita bersatu dalam doa persembahan dan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau melihat sampai ke dalam hati dan pikiran setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Yang pada saat ini tunduk bersujud di hadapan-Mu dalam kebaktian minggu di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Dan walau dimanapun berada pada saat ini, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Dan dalam rasa syukur ya Bapa, telah mengumpulkan persembahan. Mari Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi kekuatan di tengah-tengah gereja-Mu untuk terus melayani, untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk terus saling mengasihi. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan gereja-Mu, khususnya GBKP Kilometer 8. Bapa di surga, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, berilah kekuatan, berilah keteguhan hati di tengah-tengah keluarga. Biarlah waktu yang dianjurkan kepada kami stay at home boleh kami pakaikan untuk sharing kehidupan di tengah-tengah keluarga, untuk kembali bersaksi di dalam kehidupan pribadi yang disaksikan di tengah-tengah keluarga, dan saling memotivasi, sharing masa depan. Demikian ya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di setiap percakapan kami di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Berkati seluruh keluarga kami. Walaupun tidak bersama-sama kami, mereka juga ada di rumah mereka masing-masing. Demikian Bapa, dalam komunikasi kami boleh merasakan berkat Tuhan. Bapa, pelayanan gereja-Mu Engkau berkati. Pada saat ini untuk mendukung program pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang terus Engkau pakai dalam memotivasi setiap jemaat untuk tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada aturan-aturan yang ada. Bapa, demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah dalam penanganan COVID-19 ini. Bersatu padu, kami melihat bagaimana perjuangan yang sungguh berat
para medis kami, dokter, perawat. Bahkan dalam perjuangan ini, ada juga yang sudah terkena virus ini, sehingga keluarga juga ada dalam pergumulan yang berat. Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan yang menjaga mereka. Demikian juga kepada pasien yang sudah terindikasi terkena virus ini, berkati Tuhan perjuangan mereka, dan keluarga yang merasa kehilangan, keluarga yang telah meninggal dunia, itu juga Tuhan kuatkan. Inilah kami Bapa, banyak hal lagi yang mau kami angkatkan. Di tengah-tengah persoalan ini, tentu secara ekonomi sangat mempengaruhi. Bapa di surga, kiranya kami berseru kepada Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk presiden kami yang berduka saat ini, oleh karena ibunya meninggal dunia. Tuhan yang menghiburkan keluarga presiden kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dalam damai dan sejahtera, lakukanlah keadilan dan kebenaran di dalam hidupmu. Sebagai kekuatanmu, terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.